Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Gatot Gede Bagus Purnawirawan. Saya dari kelas 2D4 ITB NRP 211019154. Jadi pada malam hari ini saya ingin mereview mengenai kuliah tamu yang diadakan pada hari Sabtu kemarin mengenai anti-pattern. Jadi sebelum memasuki materi, saya ingin menjelaskan mengenai modern management. Jadi seperti yang bisa kita lihat pada PowerPoint, modern management yang satu adalah menyelesaikan masalah personal dan interpersonal. Nomor dua, meletakkan manusia sebagai kapital, bukan resource. Yang ketiga, metode komunikasi tidak dibatasi ruang dan waktu. Nomor empat, hal-hal yang jadi barrier dan mengurangi produktivitas mulai dieliminasi, misalnya message chain dan middleman. Nomor 5, mulai mendidik manusia atau anggota tim agar dapat menyelesaikan masalah-masalah interpersonal mereka tanpa intervensi manajemen. Untuk yang terakhir, fokus pada 3 hal: software process, resource management, dan external relationship. Jadi pada slide yang sekarang ini bisa kita lihat kalau pada bagian kiri itu adalah traditional teams, yang di sebelah kanan itu adalah agile teams, yang dimana kita seringkali menemui traditional teams itu seperti pada perusahaan-perusahaan kayak seperti bisnis ataupun perkantoran pemerintahan seperti itu ya. Jadi mereka itu cara bekerjanya top down, jadi dari atasan mempunyai bawahan dan bawahan itu mempunyai atasan seperti itu, dan ataupun bawahan tadi memiliki bawahan lagi. Jadi perintahnya itu menurun gini. Jadi mereka punya beberapa hak ataupun wewenang untuk memerintah orang dalam melakukan kasus tertentu. Nah, bedanya kalau di agile team ini jadi agile team ini itu diimplementasikan kepada software development ya. Jadi yang dimana sangat berbeda tentunya dengan traditional teams. Kalau di agile team ini tuh orang-orang yang terlibat itu bebas untuk memberikan pendapat ataupun bebas untuk melakukan hal apa saja yang sekiranya itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi di agile teams ini tidak terdapat atasan yang memerintah ataupun sistem yang mirip dengan traditional teams. Jadi seperti itu. Jadi kalau di sini kita lihat, di sini ada orang yang warnanya biru dengan warnanya hijau. Dan kalau yang warna hijau ini disebut dengan servant leader, fasilitator, yang dimana servant leader fasilitator ini berfungsi sebagai menentukan batasan ataupun arahan ketika para developer ini sedang berdiskusi seperti itu. Jadi seperti misalkan pembahasan itu kurang ataupun pembahasan itu di luar pembahasan kita ataupun pembahasan developer, maka tugas dari fasilitator ini tugasnya itu mengarahkan pembahasan ke pembahasan yang benar. Jadi di sini bisa kita lihat, di sini ada Jalonion, yang dimana yang paling besar itu mindset ya. Jadi di antara kelima poin ini yang memiliki powerful yang paling banyak itu pada bagian mindset ya. Jadi percuma juga kalau misalkan kita mendevelop suatu program ataupun suatu software, itu kita menggunakan teknologi yang bagus tetapi mindset kita itu bukan agile seperti itu. Jadi kasus-kasus yang seperti itu tuh bisa merugikan tim itu sendiri. Kemudian ada values, ada principles, ada practices, dan yang terakhir ada tools and processes. Jadi ini urutannya kalau semakin ke bawah ini highly visible dan less powerful. Kalau yang ke atas itu intangible dan very powerful. Seperti itu. Kemudian kita akan memasuki pada inti dari pembahasan kuliah tamu kemarin, yaitu anti-pattern. Jadi apa sih definisi dari manajemen anti-pattern? Jadi praktik-praktik buruk atau permasalahan-permasalahan yang umum terjadi
dalam proyek IT yang berakar pada masalah personality, manajemen, culture, dan environment. Jadi 80% problem software development datang dari aspek non-teknikal. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi sesuatu yang sangat powerful itu bukan ke teknologi apa yang digunakan, melainkan dari mindset daripada developer itu. Jadi kan mindset kan bukan teknikal ya. Jadi mindset itu termasuk yang non teknikal. Maka dari itu tadi alasan mengapa tadi yang mindset itu termasuk yang powerful. Anti-patterns. Kesalahan pertama yang sering orang lakukan adalah memulai bisnisnya adalah dengan lebih memfokuskan perhatian mereka kepada produk dan strategi bisnis mereka tanpa memperhatikan kualitas manusia yang bergabung dengan timnya. Jadi bisa kita lihat ya, jadi ini tuh ibarat kalau misalkan dalam satu tim itu ada satu orang ataupun beberapa orang yang menjadi benalu di timnya, sehingga bukannya produk ataupun software yang ingin di-develop itu segera di-deliver, namun kehadiran orang tersebut pada tim itu membuat tim itu sulit untuk berkembang, karena itu tadi dia merupakan sebuah benalu bagi tim itu sendiri, sehingga tidak akan menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi apa sih pengaruh anti-pattern dalam tim? Jadi ya seperti kita lihat, jadi kalau yang ini tuh mirip-mirip ya sama yang saya jelaskan sebelumnya, yang top down, yang tradisional. Kalau yang itu yang agile. Jadi kan agile kan melingkar seperti ini kan. Nah, itu pengaruh anti pattern. Jadi ini tuh bisa kita ibaratkan ya, untuk yang warna kuning ataupun warna oranye ini tuh orang yang masih sanity-nya itu masih wajar ataupun masih normal. Ya hampir terkena dampak dari si merah ini. Jadi si merah ini tuh si anti pattern yang dapat mempengaruhi kondisi dari tim itu tersebut. Jadi kalau lama-kelamaan memungkinkan yang warna kuning itu menjadi, yang warna oranye ini menjadi merah, dan kemungkinan kalau semakin lama yang warna oranye ini menjadi merah semua. Jadi enggak bisa dikatakan bahwa tim itu sudah rusak. Seperti itu. Literatur dan referensi. Jadi ini ada beberapa literatur atau referensi yang bisa kita baca. Daftar umum anti pattern dalam proyek pemula. Analisis paralisis. Overthinking dalam tahap desain, baik dalam arsitektur desain maupun UX desain, sehingga menyebabkan implementation mendapatkan sisa waktu yang tidak layak. Jadi bisa saya katakan bahwa analisis paralisis ini tuh lebih bulat ke desain ataupun ke UX-nya, tapi hal itu menyebabkan sisa waktu untuk implementasi itu semakin berkurang, sehingga sebaiknya hal tersebut itu jangan dilakukan. Ya mungkin beberapa penyebab ataupun penyebab dari analisis paralisis ini, satu, kebanggaan akan kemampuan analisa, kurangnya pengalaman berproyek, ingin mencapai status perfect di tahap desain, skop tahap desain dan analisis tidak ditentukan, dan tidak berfokus pada value dan deliverable untuk klien. Kemudian dead planning, over planning dalam membuat timeline, kedetailan atau kompleksitas setiap task, dan contingency plan. Jadi bisa kita lihat di gambar ini, plannya sangat ribet juga ya. Itu bisa juga termasuk dalam anti pattern. Salah dua penyebabnya itu glass case plan, membuat plan dengan asumsi demi asumsi tanpa pengalaman real. Sehingga ada baiknya kita ketika membuat plan itu harus didasarkan kepada kemampuan yang pernah dialami daripada developernya, seperti itu. Sehingga tujuannya ataupun manfaat yang dapat diperoleh, nanti implementasi dari software tersebut bisa mendekati ataupun bisa diimplementasikan secara real. Kemudian penyebab nomor 2, detailistic plan, membuat plan dengan over detail, bahkan berusaha mencakup semua kemungkinan, padahal realitanya yang akan terjadi hanya satu dari semua kemungkinan tersebut.
Sehingga jadi tadi itu adalah penyebab dari death by planning. Jadi planning kita yang terlalu lengkap tanpa memperhatikan fitur utama dari software yang ingin diminta oleh stakeholder merupakan salah satu dari salah satu anti pattern, yaitu death by planning. Kemudian ada chaos city. Jadi kondisi di mana informasi, pengetahuan atau pengalaman di dalam tim atau perusahaan tidak disebar secara merata, melainkan hanya di beberapa individu, kelompok, atau tim tertentu, tersilo-silo. Penyebabnya tidak ada KM dalam perusahaan, adanya egocentrik dalam tim, masalah manajemen, dysfunction. Persebaran informasi dalam tim ataupun antar tim tidak merata, banyak masalah yang terjadi dalam tahap integrasi modul. Antar tim memiliki asumsi yang berbeda-beda dalam satu proyek yang sama. Kemudian ada mediokrasi. Lingkungan tanpa motivasi dan terdesain biasa-biasa saja tanpa obsesi untuk menjadi pemenang dalam perusahaan kompetitor. Keyword biasa-biasa saja asal kerja. Jadi ini cocok untuk diterapkan ataupun cocok untuk mendefinisikan orang tersebut itu asal kerja, asal selesai dengan effort yang sangat rendah. Penyebabnya itu tidak adanya visi bersama, obsesi akan kesuksesan rendah, dysfunction, produktivitas tim rendah, profit perusahaan kecil, citra perusahaan rendah di mata stakeholder. Kemudian selanjutnya intellectual violence, membangun konflik verbal kepada kolega dalam tim dengan menggunakan pengetahuan, istilah-istilah expert dengan tujuan intimidasi. Penyebab karakter Sherman Tanks, kebanggaan intelektual, superioritas, dendam personal, narsis atau kebutuhan akan pengakuan yang berlebih. Jadi keenam ini merupakan penyebab dari intellectual violence. Jadi violence ini kayak ini ya, kayak satu dari antar tim ini saling cekcok dengan menggunakan pengetahuan atau istilah expert. Penyebabnya itu bisa menjadi karena mereka itu ingin dikenali atau kebanggaan intelektual, seperti itu. Selanjutnya ada konkop. Jadi seorang sulit diatur, sulit kerjasama, diajak berkembang dan sebagainya, memberikan pengaruh buruk pada culture dan environment team. Biasanya mereka menjadi demikian dikarenakan adanya motif tertentu sehingga membuat pengambilan keputusan dalam tim bukan atas dasar best practice namun berdasarkan motif atau kepentingan tersebut. Ya, jadi seperti ini adalah orang yang sangat sulit juga ya kalau kita berhadapan dengan orang seperti ini, sehingga perlu kita lakukan refactoring pada orang tersebut. Kemudian ada anakronis, tipe konkop yang menolak perubahan dan inovasi dikarenakan tidak memiliki dasar pengetahuan maupun detail dari inovasi tersebut. Penyebabnya mental winners atau complainers, rendahnya antusias belajar, kurangnya mental adaptif, terjebak zona nyaman. Jadi sebagai contoh, misalkan kita kan agile ya, kerja kita itu agile, namun ketika kita sebagai developer itu diminta adanya perubahan fitur oleh stakeholder. Nah, untuk orang yang anakronis ini cenderung untuk menolak ataupun intinya mereka itu menolak karena bisa dikatakan karena pengetahuan mereka itu yang kurang lengkap, dan bisa juga dikarenakan mereka itu malas belajar, seperti itu. Jadi untuk solusinya lebih disuruh belajar saja ya. Dan untuk yang ini tweet atau third world information trouble. Jadi ini tipe Concord yang berlatar belakang kehidupan dari dunia ketiga sehingga cenderung khawatir akan tantangan perubahan dan inovasi. Penyebab kurang luasnya wawasan khususnya di dalam dunia IT, mental inferior, tidak punya pandangan visioner,
Dan solusi khususnya membangun confidence dalam dirinya, memberikan pendampingan secara emosional, khususnya dalam pengelolaan stres, membangun kedekatan secara personal. Yang ketiga, teknologi bigot, tipe Konkorp yang menolak perubahan dan inovasi, khususnya dalam teknologi umumnya dikarenakan adanya kedekatan dengan salah satu kelompok teknologi tertentu. Jadi misalkan nih orang ini bisa menguasai teknologi misalkan React ya. Kemudian ketika suatu produk tersebut itu mengharuskan tim itu mendevelop menggunakan framework ataupun teknologi lain, orang yang anti pattern teknologi bigot ini lebih menolak karena bisa disebabkan oleh kedekatan hanya dengan kelompok atau teknologi tertentu, teknologi efek marketing, dan solusinya itu harus sering diajak jalan-jalan agar dia keluar dari tempurungnya, lebih memiliki banyak kenalan, misal mengikuti konferensi, exhibition, dan lain-lain. Kemudian ada side leaning. Jadi ini tuh tipe Konkorp yang cenderung meminimalisir tugas yang diberikan baik secara kuantitas maupun kualitas. Jadi tipe orang seperti itu orang yang asal jadi ya. Jadi dengan effort yang seminimal mungkin, orang yang seperti ini tuh ingin supaya projectnya itu cepat selesai seperti itu. Solusi khususnya itu ada questions, corrective interview, friendly outplacement, reduction in force. Egomaniac, tipe Konkorp yang ingin menjadi primadona tim dan cenderung ingin dikreditkan secara dominan, biasanya kurang dapat menerima keberadaan orang lain yang kompetensinya selevel dengannya. Penyebabnya bisa jadi orang itu ingin narsis, over personal branding. Solusi khusus, bangun kredit secara tim dengan tetap memberikan porsi padanya, jadikan ia pemimpin agar dapat belajar empati. Kemudian selanjutnya ada firebrand, jadi tipe Konkorp yang sering menciptakan suatu masalah palsu dengan kesengajaan. Jadi misalkan itu error pada program sehingga menyebabkan keterlambatan delivery, lalu kemudian disolusikan pula oleh dirinya sendiri dengan tujuan ingin disematkan sebagai pahlawan penyelamat tim. Jadi bisa kita kategorikan untuk orang seperti itu tuh orang yang seperti ingin menjadi pahlawan, namun tidak ada masalah yang bisa diselesaikan, sehingga orang itu mengada-ada masalah tersebut dan menyelesaikannya, sehingga orang ini tuh ingin disebut sebagai pahlawan. Penyebabnya mungkin bisa keinginan menutupi kekurangannya, keinginan agar terlihat bekerja, kemudian narsisme bisa juga. Solusi khususnya terapkan iterative development, lakukan pengawasan harian. Lalu ada bonus monster, jadi ini tuh orang yang cenderung menghindari tas-tas lainnya dan hanya termotivasi pada tas yang memiliki bonus. Jadi penyebabnya adalah money oriented. Solusi khusus, hilangkan sistem bonus. Kemudian ada corporate shark, jadi tipe Konkorp yang lebih menyibukkan dirinya dengan membangun kedekatan personal dengan klien. Jadi intinya orang itu lebih pada ini ya, mencari advantage dari kedekatan yang dibangun dengan klien, dan orang itu tidak lebih hanya memanfaatkan itu saja, karena umumnya dia tuh ingin mendapatkan bonus ataupun motif dari kedekatan tersebut. Penyebabnya keinginan mendapatkan bonus melalui kedekatan, menghindari pekerjaan development. Solusi khusus, sibukkan dia dengan tas. Tikus. Kemudian selanjutnya ada territorial Konkorp. Jadi tipe Konkorp yang cenderung menolak orang-orang baru, bahkan cenderung mencegah anggota tim lain untuk berkembang karena khawatir area kekuasaannya tidak lagi ia kuasai secara penuh. Penyebabnya bisa menjadi mental rakus, inferior, khawatir akan post-power syndrome. Solusi khusus, pahamkan dengan konsep regenerasi, berikan target self-actualization yang baru. Kemudian ada lalu scannen, tipe Konkorp yang blabbermouth dan cenderung ember yang berpotensi menyebabkan rahasia-rahasia pada perusahaan. Penyebab
mental tidak amanah, tidak mengerti etika komunikasi, tidak mengerti etika kerahasiaan. Solusi: jangan berikan jabatan yang mengandung rahasia perusahaan. Selalu berikan informasi perusahaan dari dirinya. Perketat aturan kerahasiaan di perusahaan. Kemudian ada kareris. Ya, ada kareris ya. Tipe konkop yang selalu berupaya mempengaruhi kebijakan tim maupun perusahaan dengan preferensi pribadi, umumnya karena adanya agenda tersembunyi atau mengejar keuntungan pribadi. Jadi orang seperti ini tuh mereka tuh penyebab itu bisa disebabkan oleh agenda ganda misalkan ya. Jadi mereka selain mengerjakan proyek kita, mereka juga punya proyek lain, sehingga mereka itu sebenarnya hanya mengejar keuntungan pribadi saja karena dari pembagian waktu tersebut. Kemudian ada saboteur. Jadi orang ini tuh merupakan orang yang cenderung memiliki misi untuk mensabotase project dari suatu tim ya. Jadi orang ini tuh sangat merugikan karena tentunya mereka dapat menghambat proses ataupun proses deliver produk. Penyebabnya mungkin bisa terjadi karena loyalitas tidak pada perusahaan tempat kerjanya. Kemudian penyebabnya dia adalah secret agent. Jadi mereka itu agen bayaran untuk mensabotase suatu project dalam suatu tim. Mengapa anti-pattern terjadi? Karena negative personalities. Negative personalities mewakili kurang dari 5% populasi, tetapi mereka menghasilkan 90% masalah interpersonal di lingkungan kerja. Jadi ini adalah personalities yang negatif ya, yang akan saya bahas satu-satu setelah ini. Jadi ada hostile, aggressive. Jadi mencangkup 3 subvarietas, yaitu Sherman Tanks, Snipers, dan Exploder. Kalau Sherman Tanks itu orang yang melakukan bully dan memaksa orang lain untuk tunduk, cenderung menikmati konflik, permusuhan, serta bersifat agresif. Ada Snipers, jadi mereka itu suka main dari belakang ya. Jadi ya seperti realita pada umumnya. Jadi realitas seperti itu juga ada di dalam software development ya. Ini orangnya itu seperti itu. Kemudian ada Exploder, jadi orang itu biasanya itu orang yang ini ya, misalkan bisa juga disebutkan oleh orang yang telah menahan emosi, kemudian ketika mereka sudah tidak bisa menahan kesabarannya, maka akan menyebabkan orang tersebut itu untuk melepaskan ledakan perilaku negatifnya, misalkan berteriak, mengumpat, menghina. Kemudian ada kepribadian indecisive, tidak bisa membuat keputusan tentang sesuatu yang penting. Kemudian ada winners, juga dikenal sebagai complainers, adalah kepribadian yang suka mengeluh tentang segala hal tapi tidak menawarkan solusi karena merasa tidak berdaya atau lemah. Selain itu, orang tipe demikian suka menyeret semua orang agar mengikutinya, sehingga membuat suasana negatif dalam lingkungan. Mirip dengan winners, negativis, jadi cenderung menjual kesulitan-kesulitan yang ia hadapi agar orang berempati padanya dan mentoleransi kesalahannya. Kemudian ada claims, tipe kepribadian pasif yang cenderung untuk tidak memberikan reaksi pada hal-hal yang diperlukan. Kemudian ada bulldozer, jadi jenis negativis yang cenderung melakukan cherry picking dalam memilah-milah fakta yang ada, ahli dalam memanipulasi fakta untuk keuntungan pribadi, padahal seringkali fakta yang terjadi tidak seheboh yang ditakutkan atau tidak sebesar yang dia amplifikasikan.
Kemudian ada super agreeabilis, jadi orang yang suka menganggap remeh satu tugas dan cenderung menunda pekerjaan. Tipe ini suka mengesankan bahwa semua baik-baik saja meskipun faktanya tidak. Dari 7 tadi menyebabkan masalah tim dysfunction. Dalam sebuah tim pasti mengenal ataupun mengalami 5 fase ini. Jadi ini adalah tim development Tuckman. Jadi kalau ke atas itu tim effectiveness. Kalau horizontal itu performance impact. Jadi untuk awal-awal itu biasanya forming dulu ya. Jadi masih belum ada sedikit konflik nih. Jadi efektifnya masih ada. Kemudian ketika storming ini biasanya mulai adanya konflik dalam tim sehingga ketika hal itu terjadi menyebabkan efektif dari tim tersebut menurun. Kemudian seiring berkembangnya waktu atau berjalannya waktu, satu sama lain dari tim ini tuh bisa memiliki suatu kesepahaman ide sehingga hal itu terjadi pada fase norming. Ketika performing ini sudah pada puncaknya, yaitu pada masa semua anggota tim itu sudah satu pemikiran dan hal tersebut sangat efektif sekali ketika mendevelop sebuah aplikasi ataupun software. Kemudian ada adjourning, jadi ini tuh adalah fase orang tersebut tuh mulai berpisah dan berpencar ya. Jadi seperti perpisahan seperti itu dan cenderung untuk ingin membuat tim baru lagi. Ya, jadi ini ada penjelasannya ya. Jadi dia itu ingin melakukan regenerasi atau membuat tim baru berpisah secara baik. Hal-hal yang akan terjadi tim dysfunction: intention to results, avoidance of accountability, lack of commitment, fear of conflict, absence of trust. Disfungsi 1, absence of trust. Cirinya menghindari menghabiskan waktu bersama, ragu-ragu untuk menawarkan bantuan di luar area tanggung jawabnya, ragu-ragu untuk meminta bantuan atau memberikan umpan balik yang membangun, menyembunyikan kelemahan dari kesalahan. Fear of conflict, tim merasa rapat dalam agenda yang membosankan, mengabaikan dan menghindari topik konvensional meskipun itu penting untuk kesuksesan tim, gagal memanfaatkan semua pendapat dan perspektif anggota tim. Lack of commitment, ciri-cirinya anggota tim cenderung meninjau kembali diskusi dan keputusan berulang kali, saling curiga antara anggota tim, tubuhnya rasa kurang percaya diri dan takut akan kegagalan. Disfungsi 4, avoidance of accountability. Ciri-cirinya mengurangi standar kualitas deliverable, tidak adanya deliverable ataupun report atau minimal MVP tidak terpenuhi, membiarkan pemimpin tim jadi satu-satunya sumber disiplin. Jadi ketika pemimpinnya nggak ada maka disiplin tersebut akan hilang. Nomor 5, inattention to result. Ciri-cirinya anggota tim yang berfokus pada karir dan tujuan individu mereka sendiri, fokus karyawan berorientasi pada prestasi pribadi, tim jadi jarang mengalahkan kompetitor. Kemudian di sini bisa kita lihat ada negative personalities, project management pattern, dan tim dysfunction. Ini sudah kita bahas tadi ya, ketiga-tiganya. Kemudian sekarang tujuannya apa? Mengetahui 3 poin di atas agar bisa melakukan mitigasi, yaitu dengan refaktor mindset ya. Jadi ketiga poin ataupun ketiga subbab yang telah saya jelaskan tadi itu bisa dimitigasi dengan melakukan refaktor mindset. Oleh karena itu jangan sampai kita memiliki fixed mindset yang dimana cirinya itu bisa kita lihat di sini. Jadi ability ya. Jadi ability-nya orang fix itu ya
ability-nya itu aja, dia nggak akan berubah. Kalaupun orang agile itu dia itu akan bisa berkembang ya, seperti layaknya otot. Kemudian untuk goal, tujuan itu supaya terlihat bagus ya, orang fix. Kalau orang agile itu tujuannya itu lebih ke arah pembelajaran. Kemudian untuk tantangan sendiri, orang yang dengan fixed mindset itu menghindari. Kalau yang agile itu malah menerima, merangkul tantangan tersebut. Kemudian failure atau kegagalan, orang dengan fixed mindset itu menganggap kegagalan sebagai definisi dari orang itu sendiri atau definisi dari identitasnya. Kalau yang agile, kegagalan dipandang sebagai informasi akan kurangnya pengetahuan dari dirinya, sehingga dari informasi tersebut bisa dijadikan sebagai patokan untuk berkembang. Kemudian ada effort. Jadi orang yang fixed mindset itu memandang effort itu hanya dilakukan pada orang yang nggak punya talenta. Sedangkan agile, effort itu merupakan sebuah jalan untuk menjadi master. Dan reaksi kepada tantangan, orang yang fixed mindset ini cenderung nggak sanggup ya. Kalau yang agile ini menerima gitu. Kemudian ini ada teori X dan teori Y. Teori X itu cenderung orang yang integritasnya itu kurang, ketika dia itu menghindari responsibility ya, kemudian ataupun menghindari tanggung jawab. Kemudian kerjanya itu sedikit mungkin asal kejadian. Kemudian dia tuh lebih memilih arah gitu. Kemudian untuk orang yang gini, mereka itu berani untuk membuat keputusan, ingin mendapatkan pencapaian, memiliki integritas dan maju ke depan secara objektif. Jadi ini teori X dan teori Y ya. Jadi kalau human resource dan human capital ya hampir sama ya, seperti yang penjelasan di atas. Kemudian untuk human resource versus human capital, jadi kalau sifat tumbuh kembang human resource pasif tumbuh dan seperlunya, human capital aktif tumbuh dan kembang tanpa batas. Target manajemen dipakai untuk apa? Human capital dikembangkan ke arah mana? Kalau yang lama kontrak human resource kurun waktu singkat, kalau yang human capital jangka panjang bahkan tanpa batas. Posisi umum di perusahaan, yang human resource sebagai employee, yang human capital sebagai pemegang saham, direksi, dan manajemen. Mindset ke tempat kerja, saya bisa dapat apa? Kalau yang human capital, saya bisa bantu apa? Efektif untuk startup, tentunya human capital karena kita menggunakan agile selama proses development software. Kemudian yang terakhir merupakan sebuah quotes. Mindset tidak terlahir, namun mindset itu adalah sesuatu yang dibentuk. Sehingga khususnya saya ya sebagai mahasiswa, saya sangat bersyukur sekali telah diberikan kesempatan untuk mengasah agile mindset saya melalui program yang ataupun arahan yang telah diberikan oleh dosen, khususnya pada nanti semester 5. Jadi harapannya saya bisa berguna bagi tim saya, karena memang fokusan saya ingin menjadi software engineer, yang tentunya agile mindset merupakan sesuatu yang wajib dimiliki oleh software engineer. Mungkin sekian dari video yang bisa saya jelaskan mengenai review kuliah tamu minggu kemarin. Selebihnya saya minta maaf apabila saya salah mengucapkan kata ataupun ada kata yang menyinggung saudara. Untuk itu saya tutup. Selamat malam dan terima kasih telah menyaksikan video saya.